Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas kehidupan yang boleh kita alami dan kita nikmati di pagi ini, di hari yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Kita akan menjalani kehidupan kita hari ini, dan karena itu mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Namun sebelum kita bersama-sama membacanya, marilah berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih dan cinta-Mu yang boleh kami alami, kami rasakan, atas segala yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus pimpin kami semuanya, sehingga kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Yesaya 65 ayat 1 sampai 25. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur sentuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap karena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil aku sudah menjawabnya, ketika mereka sedang berbicara aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena pelanggaran dosa yang dilakukan umat Israel, mereka kemudian dibuang ke negeri Babel oleh Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar adalah raja yang sangat kuat, yang kemudian memiliki luas kerajaan yang sangat besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Bagian Yesaya 65 ayat 17 sampai 25 menyampaikan sebuah janji dari Tuhan kepada umatnya. Sebuah janji akan masa depan yang belum datang. Namun bagi orang yang percaya, sekalipun hal itu belum datang dan menjadi kini dan di sini, oleh kekuatan pengharapan, janji itu sesungguhnya dapat dirasakan kini dan saat ini. Karena itu janji Tuhan hendaklah mengajak kita sebagai umat-Nya untuk hidup dalam pengharapan akan janji tersebut. Bagi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam pengharapan, sesungguhnya janji itu telah hadir dalam kehidupannya sehingga ia akan terus memelihara dan mengupayakan pengharapan itu dalam kehidupannya saat ini. Begitupun dengan orang-orang yang berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Janji mengenai Yerusalem baru akan memberi semangat untuk mengupayakan serta menghadirkan suasana Yerusalem baru kini dan di sini. Apa yang harus dilakukan supaya kita tidak kehilangan pengharapan yang telah dianugerahkan kepada kita? Firman Tuhan berkata, "Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis, dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita." Demikian tulisan Paulus kepada jemaat di Tesalonika dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 sampai 16. Pandanglah masa kini dan masa depan. Jalanilah masa depan itu kini dan di sini, dan nikmatilah kehidupan dalam pengharapan kepada Tuhan. Amin. Mari berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, ya Allah Tuhan kami, atas kasih anugerah Tuhan yang boleh kami alami dan kami rasakan. Engkau baik dan sungguh baik, Engkau mengasihi kami. Ke dalam tangan kuasa Tuhan kami serahkan kehidupan kami, biarlah kiranya Tuhan menopang menolong kami, menjalani kehidupan kami hari ini dalam segala dinamika yang kami hadapi. Kuatkanlah kami, mampukanlah kami menjalani kehidupan kami, baik pribadi, rumah tangga. Berkatilah anak-anak kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, sehingga semua mendatangkan yang terbaik bagi kehidupan kami. Izinkanlah kami menikmati anugerah Tuhan dalam segala situasi yang terjadi. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.